hand. Sepertinya sudah ada Bapak Baihaqi, nggih. Monggo Pak, langsung saja di open mic, jangan lupa ditujukan kepada siapa pertanyaannya gitu. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ahmad Munjid, PhD, yang barusan telah memaparkan materinya yang luar biasa. Karena saya tadi waktu bergabung hanya mendapatkan materinya beliau, sementara dari pemateri-pemateri sebelumnya belum bergabung. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Munjid, bahwa meskipun kemudian Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama berhasil mendirikan beberapa universitas di tanah air seperti UNU di beberapa kota provinsi, termasuk juga UNUSIA di Jakarta, memang saya akui, karena saya juga kuliah di kampus yang berafiliasi terhadap NU, yaitu UNISMA, memang ketergantungan atau ketersediaan daripada dosen-dosen yang katakanlah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang bereputasi internasional itu masih belum memadai. Artinya meskipun telah banyak kader daripada Nahdlatul Ulama yang berdiaspora ke luar negeri dengan mengenyam pendidikan di beberapa kampus ternama dunia, tetapi tidak kemudian memberikan impact yang cukup besar terhadap kampus-kampus yang berada di bawah naungan LPTNU. Maka pertanyaan saya terkait masalah ini, problem ini, apa yang barangkali perlu didorong oleh PBNU khususnya agar para pengajar di kampus-kampus Nahdlatul Ulama itu bisa lebih daripada yang sekarang ini. Barangkali hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Bapak Munjid? Atau ditampung dulu? Ripun? Boleh saya respon langsung ya. Nanti mungkin para pembicara lain juga bisa memberi perspektif yang lain ya. Problem kita klise dan konkret ya. Problem finansial itu di kampus UNU itu jelas sekali. Jadi kita kekurangan sumber daya finansial dan seolah-olah itu sulit untuk diselesaikan. Saya kira sebetulnya itu tidak sangat sulit kalau kita bisa memainkan jejaring. Nah, selama ini saya kira ini masih belum kita optimalkan. Ya, tadi saya sudah bilang para politisi itu semua mengincar NU karena orang ini jumlahnya sangat besar. Para pebisnis itu selalu mengincar NU karena NU adalah pasar yang besar. Jadi NU selama ini lebih sering didudukkan sebagai objek, sebagai pemilih, sebagai pembeli. Nah, ketika lembaga pendidikan seperti UNU itu kekurangan dukungan finansial, ini mestinya kan problem ini bisa diselesaikan dengan yang memanfaatkan jejaring, bukan dalam pengertian yang negatif ya. Tapi kalau politisi datang ke NU, kita harus tantang, kamu apa yang bisa kamu kontribusikan terhadap misalnya pendidikan di kalangan NU. Kalau kita sudah bisa menunjukkan kami punya kampus begini, sumber dayanya mereka nanti akan masuk mengisi pasar-pasar, mengisi berbagai posisi strategis itu. Tetapi kami kekurangan sumber daya uang. Kami juga punya SDM yang luar biasa karena sekarang
seperti tadi saya sebutkan, banyak lulusan dari luar negeri, ya, dari berbagai negara dalam berbagai disiplin. Nah, kalau mereka yang sudah capek-capek jauh-jauh sekolah, kemudian kembali ke NU untuk mengabdi dalam pengertian kompensasinya sangat memprihatinkan, dan dia ada pilihan lain di tempat lain, ya banyak yang akan memilih tempat lain. Tetapi kalau NU dengan kekuatannya yang selama ini sering dijadikan objek oleh politisi, oleh para pebisnis, itu bisa memainkan peran, ya, pebisnis tolong dong, kamu bantu lembaga pendidikan kita. Politisi juga perlu menunjukkan secara konkret apa janji-janji kemaslahatan umat yang mau kamu berikan. Kalau kamu berjanji mau memberikan kemaslahatan umat, ini sudah ada wadahnya, lembaga pendidikan seperti UNU misalnya. Nah, itu kan dengan begitu saya kira problem finansial yang ada di UNU itu salah satunya ya bisa diatasi. Tentu ada beasiswa dari berbagai tempat, dan kalau NU bisa menunjukkan data kita punya generasi muda yang cemerlang begini-begini, mereka perlu untuk diberi beasiswa, nanti kalau pulang mereka akan memperkuat lembaga-lembaga ini. Nah, orang-orang yang entah swasta, entah yang lain memberikan beasiswa itu dengan tahu data begitu kan saya kira lebih mudah ya untuk melepasnya. Jadi saya kira tadi saya bilang kita punya SDM yang luar biasa, berbagai lulusan dengan kompetensi yang sangat baik. Tetapi di sisi lain, UNU-nya masih punya problem begitu, itu karena problem finansial. Dan problem finansial itu sebetulnya bisa diatasi kalau PBNU bisa memainkan jejaring dan bermain secara strategis. Ya, ini bukan urusan main politik yang tidak benar ya. Jadi saya kira dalam politik kan selalu ada negosiasi, dalam bisnis selalu ada negosiasi. Jadi kalau umat menjadi patokannya, kemaslahatan umat menjadi orientasinya, saya kira ya silakan berpolitik, silakan berbisnis, tapi mari kita tunjukkan bahwa orientasi kita adalah kemaslahatan umat. Jadi saya kira begitu. Saya kira kalau titik itu bisa kita mainkan secara strategis, secara perlahan-lahan, problem finansial yang menjadi sumber problem-problem lain di UNU atau lembaga pendidikan yang lain akan bisa kita atasi bersama-sama. Mungkin nanti para pembicara yang lain akan punya jawaban yang berbeda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Munjid. Saya berikan kesempatan kepada pembicara yang lainnya untuk terus serta memberikan jawaban atas tadi pertanyaan dari Mas Baihaqi. Mungkin ada sisi lain yang bisa dicoba dicari celahnya gitu ya bagi PBNU atau Nahdlatul Ulama secara general untuk melihat potensi masalah yang seperti itu. Monggo dari Ibu Naim dulu. Ya, terima kasih ya. Jadi melanjutkan jawaban Mas Munjid ya, Gus Munjid ini guru saya, makanya saya kalau ke Jogja maunya sowan lagi. Kesadaran bersama itu sangat penting ya, kesadaran bersama dalam kaitan dengan sadar identitas. Kan kalau kita tadi ya sadar diikat bahwa kita ini orang NU, tentu kita ingin menjadi yang terbaik. Dan itu kita bisa belajar dari negeri-negeri yang kaya itu ya, petrodolar itu dulu kan belum terlalu memikirkan tentang pendidikan. Mereka itu mulai serius ketika timbul sebuah kesadaran ini kita kaya tapi masa kita tidak bisa mandiri, pendidikan tinggi kita harus diperbaiki segala macam. Tapi itu semua berasal dari kesadaran bersama. Nah, NU ini menurut saya masih harus terus dikuatkan ya, sudah kuat tapi terus dikuatkan bahwa itu identitas yang sangat membanggakan ya. Menjadi Nahdiyin itu adalah sebuah identitas bersama yang sangat membanggakan, dan jangan membenci kalau dikritik ya. Biasanya orang mengkritik itu sebetulnya tanda cinta ya. Setahu saya Mas Munjid itu termasuk yang rajin mengkritik NU ya. Itu adalah tanda cinta. Dan kalau perlu, ini mungkin ada kaitannya dengan ini ya. Kalau kita orang NU pengen lebih sadar lagi tadi kekuatan kelemahan kita, sekali-sekali kita main ke yang beda. Entah misalnya ke pemeluk agama lain, ke kultur yang lain, ke Muhammadiyah yang pengalaman pendidikannya lebih banyak, kalau ada kesempatan ke luar negeri, supaya di satu sisi kita melihat horizon yang lain, tapi di sisi lain saya yakin itu akan semakin bangga itu dengan ke-NU-annya ya. Begitu pernah terekspos ke sesuatu yang berbeda, karena kalau kita ada sih sebagian itu kayak Cak Nun itu, MHI Nun Najib, beliau tuh bangga katanya saya ini produk lokal,
karena sebenarnya semua yang kita cari itu dekat dengan kita, tapi kita suka pergi kemana-mana dulu. Yaitu dua pandangan berbeda dan menurut saya sama-sama valid. Tapi yang jelas begini ya, dalam spirit untuk Muktamar Lampung ke depan itu ya PBNU, NU sebagai sebuah gerakan yang tadi disebutkan Mas Munjid dan Pak Surya juga ya. Itu kan upaya NU untuk memikul di bahu kita itu cita-cita besar ya, cita-cita besar umat, cita-cita besar Indonesia. Karena kalau setiap warga negara tidak ikut memikul beban ini, itu menjadi lebih berat. Jadi sekarang mungkin tadi ya, kan di otak, di hati, di tangan itu harus tiga-tiganya gerak ya. Di otaknya berpikir, hatinya itu menguatkan ya, supaya niatnya itu dibenarkan. Kemudian ya dengan tangan kita itu bergerak, dan dengan tangan itu ya bahu kita itu sanggup untuk memikul bersama-sama sebagai orang NU, sebagai orang Indonesia. Mungkin begitu Mbak Ayu dari saya. Nggih, matur nuwun Ibu. Monggo lanjut. Bapak Surya, ada pandangan? Terima kasih atas pertanyaannya Mas Bahyaki ini. Sebetulnya pertanyaan Mas Bahyaki ini bagus sekali ya. Bagus dalam arti ini juga adalah pertanyaan yang saat ini membuat banyak para pakar dalam bidang pendidikan itu juga garuk-garuk kepala. Karena apa? Karena mereka juga tidak bisa menemukan jawabannya. Jawabannya ini dari suatu problem yang Mas Bahyaki ini bilang, yang dikemukakan oleh seorang profesor dari Amerika, dari Minnesota, itu yang namanya bukan dilema ya, tapi trilema pendidikan nasional. Trilemanya adalah begini, bahwa siapapun negara di dunia ini ingin mempunyai pendidikan yang open ke semuanya, mass pendidikan, semuanya open, oke. Tapi pendidikan tersebut yang juga bisa memberikan pendidikan yang berkualitas, yang seperti yang saya bilang tadi, misalnya menghasilkan SDM yang mumpuni kalau itu caranya Inggris, atau pendidikan yang bisa menampung problem yang ada di perusahaan, di bisnis kalau mau lihat caranya Amerika, atau yang di Eropa tadi untuk mempersiapkan ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan yang berkualitas. Tapi pada saat yang sama pendidikan itu harus murah. Nah, itu namanya trilema yang susah gitu. Karena apa? Karena pendidikan yang berkualitas itu mahal. Si profesor ini namanya Ben Ansel dari University of Minnesota ini bilang begini, kalau Anda mau membuat pendidikan yang open ke semuanya, tapi murah, okay? Unfortunately, mau nggak mau pendidikan itu bakal tidak berkualitas. Karena apa? Karena itu tadi murah, dia tidak akan bisa membiayai profesor-profesor yang mumpuni dan sebagainya. Akhirnya mutu pendidikannya rendah. Kalau kita ingin pendidikan yang open, ke semuanya bisa, tapi juga pendidikan itu berkualitas, mau nggak mau pendidikan itu bakal mahal, nggak mungkin murah. Atau kalau ingin kita pendidikan yang murah, tapi yang sangat berkualitas, mau nggak mau, pendidikan itu tidak open. Dalam arti, hanya yang mampu membayar yang bisa, bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Dengan kata lain, akan sangat sulit sekali bagi suatu pengambil keputusan, itu untuk membuat pendidikan yang open ke semuanya, murah, dan berkualitas. Nah, bagaimana sekarang strategi daripada negara? Negara-negara punya strategi beda-beda. Oke. Strategi negara misalnya di Prancis, di Eropa pada dasarnya, mereka itu membuat pendidikan open ke semuanya. Oke. Pendidikannya ingin berkualitas, tapi pendidikannya jadinya mahal. Dengan kata lain, rakyatnya dikasih pajak besar-besaran.
untuk membiayai pendidikan tersebut. Misalnya, apakah kalau hal ini diterapkan oleh pengambil keputusan di NU, apakah NU ini mau setiap anggotanya untuk memberikan pajak ya di atas ini gitu ya, untuk lebih tersebut gitu. Kalau kita ingin membuka pendidikan yang open ke semuanya, tapi murah, mau nggak mau kita akan mengulang apa yang terjadi di zaman dulu ya, di negara-negara komunis, di Rusia dan sebagainya. Akhirnya banyak yang pergi kemana-mana dan sebagainya. Atau pakai sistem Anglo-Saxon, ingin membuat pendidikan yang berkualitas, murah, tapi kalau orang yang ingin ikut di situ ya harus bayar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, keputusan ini harus diambil secara strategis, dalam arti oleh pembina NU, pembina NU maunya kemana ini pendidikan di NU ini, gitu ya. Suggestion dari Bapak Munjid ini berguna sekali. Apapun keputusan yang diambil harus strategis dan harus memanfaatkan network atau jaringan supaya memecahkan trilema education pendidikan ini. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Surya Mahdi atas pelengkap jawabannya. Apakah Bapak Gus Hasan Habibie masih ada di forum deh atau sudah? Masih. Oh, masih. Monggo Gus. Saya cari barusan makanya langsung bertanya. Monggo ya. Kalau akan ada tambahan jawaban untuk pertanyaan yang pertama tadi, kami persilakan. Ya, walaupun tadi Pak Amih Humami kayaknya angkat tangan di sini, mungkin juga ya, bisa. Sebentar lagi. Yang ditanyakan tadi saya pikir juga sama lagi, menjadi problem secara general ya di dunia pendidikan kita, baik itu di level jenjang Poldasmen maupun pendidikan tinggi. Nah, tentu saya pikir tidak ada bahasa lain yang lebih tepat yang bisa kita pakai dalam konteks hari ini ya, dan realitas sekarang adalah kecuali gotong royong. Artinya ini yang paling memungkinkan untuk kita lakukan secara walaupun bisa dibilang sporadis, tapi paling tidak kita tetap memiliki semacam roadmap. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi pada diskusi malam hari ini pada nanti rekan-rekan yang akan bermuktamar di PBNU, bagaimana kemudian menciptakan roadmap pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama tentu saja menuju dengan kualitas bagaimana yang diharapkan. Dan memang tidak ada kata lain kecuali gotong royong. Dan saya pikir beberapa notis dari narasumber tadi, misalnya ada yang membukakan pintu misalnya gitu ya, terus kemudian nanti ada yang menjahit diaspora, terus kemudian dengan beberapa hal yang lain bisa kita, termasuk penegasan terkait dengan identitas ini juga menarik gitu ya, karena saya pikir kadang-kadang ya kita harus juga realistis kemudian melihat apakah mau misalnya para tokoh-tokoh NU yang memiliki kaliber internasional kemudian turun gunung untuk kemudian membersamai para kampus-kampus yang mungkin level kualitasnya katakanlah belum setinggi yang kita harapkan, sebagai sebuah bentuk kontribusi secara etis gitu terhadap mungkin organisasi yang secara kultur atau struktur membesarkan masing-masing individu tersebut. Dan saya pikir ini sekali lagi tidak ada kata lain kecuali gotong royong. Satu itu. Kemudian yang kedua, memang hari ini kalau kita melihat potensi yang bisa kita maksimalkan adalah menggunakan teknologi informasi itu sendiri. Itu saya pikir cara yang mungkin agak sedikit lebih cepat untuk melakukan lompatan. Karena kalau based on klasikal, saya pikir pasti kita akan cukup sulit ya untuk mengejar ketertinggalan, walaupun tidak mungkin, walaupun itu sesuatu yang mungkin. Makanya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membuat lompatan ini sendiri, sehingga kemudian bisa menyelesaikan beberapa problem teknis. Misalnya gini, ada satu contoh yang saya pikir cukup bagus ya yang dibikin oleh Nadiem lah selaku Mendikbud Ristek sekarang. Bagaimana kemudian misalnya mengatasi gap antara anak mahasiswa yang dia lagi misalnya pengen ngambil praktek di perusahaan yang rata-rata anak-anak itu kemudian bingung dia mencari perusahaannya di mana, dan ada satu gap antar perusahaan yang akan mencari mahasiswa yang berkualitas itu kayak apa misalnya.
sehingga dibuatlah sebuah bridging yang disebut dengan kedai reka. Nah, mungkin inisiatif-inisiatif ini bisa kita dalam tanda petik ya copy paste atau duplikasi tentu dalam konteks masing-masing, sehingga sekali lagi yang sebagaimana diharapkan Prof. Surya tadi, ada political will yang kemudian memang menunjukkan bahwa organisasi itu hadir. Konteks kedai reka yang dibuat itu menunjukkan bahwa negara itu hadir untuk kemudian membridging gap itu. Nah, sama juga kemudian konteks organisasi NU ini hadir bagaimana sebagai bridging di titik itu, sehingga existing kondisi yang hari ini kita jumpai dengan ideal yang kita harapkan itu betul-betul bisa terjembatani. Dan saya pikir ini menarik untuk kemudian jadi salah satu rekomendasi di Muktamar PBN. Terima kasih. Mungkin ada Prof. Ami, monggo silakan. Oke, terima kasih. Langsung saja lanjut pertanyaan yang kedua, walaupun di chat sebenarnya sudah ada pertanyaan.